Selamat pagi anak-anak, hari ini kita mau belajar bersama-sama di tahun ajaran baru 2021-2022, di mana kita akan belajar secara daring dan kita belum tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Namun kita bersyukur saat ini kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus senantiasa setia dengan kita, dan kita harus setia kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa sebelum mengawali pelajaran kita. Lipat tangan, tutup mata, kita akan memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, hari ini kami mau belajar bersama-sama dengan teman dan guru kami. Tuhan berkati kami semua. Amin. Kita akan belajar tentang keluargaku. Anak-anak, pelajaran kita hari ini didasari dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 30 dan 1 Samuel pasalnya yang ke-16, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 14, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Nah, di dalam pelajaran kita tentang keluargaku, bagian A kita akan belajar tentang mengenal keluargaku. Nah, apa itu keluarga? Anak-anak, arti dari kata keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat. Bagian terkecil dalam masyarakat. Itu arti dari kata keluarga. Nah, bagian A tadi Ibu katakan bahwa mengenal keluargaku. Nah, anak-anak tentu mengenal keluarga masing-masing. Kalau Bu Naomi mengenal keluarga Ibu Naomi sendiri, begitu juga anak-anak pasti mengenal keluarga anak-anak. Baik itu mama papa, ayah ibu, dan kakak ataupun adik. Nah, di dalam keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, kenapa ayah, ibu, dan anak disebut keluarga inti? Karena itulah keluarga inti. Ya, isi dari keluarga inti. Ya, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di dalam pelajaran kita hari ini, kita bercerita, ibu bercerita menyampaikan pelajaran tentang keluarga Daud. Keluarga Daud tinggal di Bethlehem, di desa Bethlehem, di desa Efrata. Dan di sana tinggallah seorang anak laki-laki yang bernama Daud dan memiliki ayah bernama Isai, ibunya bernama Nitshephet. Nah, Daud mempunyai 7 saudara laki-laki. Ya, 2 saudara perempuan. Kita akan perhatikan video tentang Daud. Bagaimana pekerjaan Daud menggembalakan domba ayahnya. Karena ayahnya memiliki domba yang sangat banyak yang digembalakan oleh Daud dan kakak-kakaknya. Kita akan simak video ini. Ayah Daud bernama Isai. Ia mempunyai banyak domba. Bapak Isai memerintahkan agar Daud menjaga domba-dombanya.
Orang yang menjaga domba disebut gembala. Daud adalah seorang gembala. Daud dan domba-dombanya selalu bersama. Tiba-tiba datanglah singa yang lapar. Singa itu datang dan mengejar domba-domba yang ketakutan. Singa itu akan menerkam seekor domba. Daud berlari sekuat tenaga mengejar singa itu. Singa itu akan memakan domba, tetapi singa itu kaget melihat Daud. Singa itu menjadi marah dan berlari menyerang Daud. Ketika singa itu mulai mendekat, Daud dengan cepat memukul singa itu. Lalu singa itu pun terjatuh dan kalah. Daud berhasil menyelamatkan dombanya. Domba-dombanya tidak perlu takut lagi karena ada gembala, yaitu Daud. Nah, selain keluarga Daud, kita akan belajar tentang keluarga Dudung. Dudung adalah seorang anak laki-laki. Dia memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat kayu. Nah, apa itu pemahat kayu? Pemahat kayu itu mengukir kayu supaya terbentuk satu buah mau itu pintu atau almari ataupun meja, kursi, diukir supaya indah, bagus, harga jualnya juga bagus. Nah, setiap hari itulah pekerjaan ayah Dudung. Nah, bagaimana dengan Dudung? Dudung belajar di tingkat kelas 2. Nah, anak kelas 2 SD. Sedangkan Dudung juga punya adik perempuan yang bernama Emma. Nah, mereka tinggal di salah satu desa namanya Desa Mori. Nah, Emma dan Dudung bersama-sama bermain ketika mereka sudah selesai pulang sekolah, tetapi dia juga membantu orang tuanya. Nah, apa yang dia lakukan? Mungkin menyiram tanamannya, membantu ayahnya, menolong ibunya. Nah, setiap hari Dudung pergi ke sekolah, itulah yang dilakukan oleh Dudung. Selain pergi ke sekolah, ketika sudah selesai dan dia pulang, dia bermain dengan adiknya. Sedangkan Emma masih sangat kecil, dia masih berusia 3 tahun. Karena apa? Makanya Dudung sangat menyayangi Emma. Nah, mereka hidup rukun bersama. Setiap hari mereka bermain, mereka hidup rukun dan satu sama lain saling mengasihi dan menyayangi. Nah, setiap orang dilahirkan di dalam keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anaknya mau berapa jumlahnya, itulah keluarga. Nah, begitu juga yang terjadi dengan keluarga Daud maupun Dudung. Yang ibu harapkan kepada anak-anak di dalam keluarga saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Bagian B, kita akan belajar tentang ayahku pahlawanku.
Nah, tentu anak-anak kalau namanya ayah itu adalah segalanya di dalam keluarga. Seorang imam, kepala rumah tangga, juga seorang pahlawan bagi anak-anaknya. Nah, di sini ada cerita tentang Bapak Abraham yang memiliki anak laki-laki bernama Ishak. Nah, ketika itu Ishak masih kecil, dia berlari-lari ke sana kemari. Kenapa? Kalau berlari-lari itulah saat masa anak-anak bermain. Begitu juga ketika anak-anak bermain, ada yang berlari. Karena sekarang zamannya zaman kemajuan, zaman teknologi canggih, anak-anak bermainnya tidak seperti zaman Ibu Naomi dulu. Kalau zaman sekarang anak-anak hanya bermain game, bermain dengan handphone, dengan Android, dengan laptop di rumah saja, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sekarang yang sedang terjadi di Indonesia ini karena ada pandemi yaitu corona. Namun tidak salah ketika kita bermain dengan teman-teman, berlari-lari, tetapi harus berhati-hati, tidak bertengkar, jujur dalam bermain. Itulah yang kita harapkan. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Ishak. Dia berlari-lari ketika bermain, dia berlari di depan kemah. Ketika itulah keadaan yang terjadi dalam keluarga Bapak Abraham atau Bapak Abram ya. Bapak Abram ini adalah ayah daripada Ishak, sedangkan ibunya bernama Sarah. Nah, Ishak selalu mengikuti ayahnya karena bagi Ishak Bapak Abram ini adalah seorang pahlawan baginya. Dia bisa memberikan perlindungan, dia menjagai ketika dia merasa takut. Begitu juga ibunya, mendekapnya ketika ketakutan, ketika anaknya mengalami ketakutan. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Bapak Abram kepada Ishak. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Ishak ketika masa kecilnya dia bermain ke sana kemari bersama dengan ayahnya, mungkin juga terkadang bermain dengan ibunya. Nah, ia sering melihat ayahnya. Dia melihat ketika ayahnya berdoa, menyampaikan permohonan kepada Tuhan, dan di mezbah dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Mezbah itu tempat ibadah di zaman Perjanjian Lama. Nah, itu yang dilakukan oleh Bapak Abraham, Bapak Abram, ketika dia harus berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, di usianya yang semakin tua, ia menyuruh bujangnya atau pembantunya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Nah, ketika Ishak menikah, ya, bujangnya pulang membawa Ribka. Nah, Ribka ini adalah istri daripada Ishak. Nah, Ribka begitu mengasihi Ishak. Nah, Abraham menyediakan semua untuk Ishak karena ayahnya pasti menyayangi anak-anaknya, mencarikan pendamping hidup bagi anak yang dikasihinya. Nah, ini adalah zaman atau tahun di mana masa-masa kehidupan Ishak ya. Begitu dikasihi oleh ayahnya, dan ayahnya juga sangat setia, sangat sayang kepada anaknya, sehingga anaknya pun ketika sudah bertumbuh dewasa, dia memikirkan masa depannya, pasangan hidupnya.
begitu juga yang dilakukan oleh kedua orang tua anak-anak. Ketika anak-anak sudah tumbuh dewasa nanti, pasti orang tua juga memikirkan akan masa depan anak-anaknya. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Nah, sekarang yang bagian C, kita belajar tentang ibu mengasihiku. Nah, di sini Ibu Hana sudah lama berdoa memohon kepada Tuhan untuk seorang anak bagi dirinya. Nah, ketika Tuhan mendengarkan doanya, maka Tuhan mengabulkan permohonan Ibu Hana, dan Ibu Hana mulai mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Nah, ketika Samuel lahir, maka Tuhan memberkati Ibu Hana, dan Samuel memiliki seorang ayah yang bernama Elkana. Nah, Bapak Elkana ini bersama dengan Ibu Hana memiliki seorang anak yang bernama Samuel, dan setiap hari Ibu Hana selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar anaknya bertumbuh dewasa menjadi anak yang taat dan patuh kepada Tuhan, juga kepada kedua orang tuanya, dan mengenal Tuhan secara luar biasa di dalam kehidupannya. Dan bahkan di masa hidupnya, Samuel selalu melayani Tuhan, menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang D, kita akan belajar tentang saudara-saudara dari Yohanes. Nah, kalau tadi kita belajar tentang keluarga, inilah keluarga-keluarga yang ada. Dan saat ini keluarga Yohanes. Nah, Yohanes bersama dengan saudara-saudaranya dan kedua orang tuanya yang bernama Zebedeus dan ibunya bernama Salome, mereka tinggal di daerah yang bernama Galilea. Nah, mereka hidup rukun satu sama yang lainnya. Bahkan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka hidup bersama-sama. Mereka mengenal Kristus, dan Yohanes dan Yakobus ini saling mengasihi. Mereka pun menjadi rasul bersama dengan Petrus dan Paulus, dan mereka memberitakan Injil sampai akhir hidup mereka. Selain keluarga dari Yohanes dan Yakobus, maka ada juga keluarga Maria dan Marta. Maria dan Marta ini kakak beradik dan memiliki saudara laki-laki bernama Lazarus. Nah, saat itu mereka tinggal di Betania. Nah, dan mereka mengirimkan pesan untuk Tuhan Yesus supaya Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Namun karena Tuhan Yesus masih melayani di tempat yang lain, maka Yesus tidak segera datang ke rumah Maria dan Marta. Padahal Maria dan Marta sangat mengharapkan Yesus datang. Tetapi apa yang terjadi? Karena Lazarus sakit keras dan akhirnya meninggal, maka mereka berkabung dan bersedih, sehingga mereka terus menangis dan menangis karena kesedihannya ditinggal oleh Lazarus ke pangkuan Bapa di surga. Nah, mengapa mereka terus bersedih? Karena kehilangan saudaranya, anak-anak. Nah, setelah lewat 3 hari,
Setelah 3 hari, Yesus baru datang ke rumah Maria dan Marta. Sehingga Yesus berkata, "Jangan terus bersedih." Maka Yesus membangkitkan Lazarus. Dan ketika Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari kematiannya, maka Maria dan Marta mengalami sukacita di dalam hidupnya. Tidak lagi terus bersedih, tidak lagi terus menangis, tetapi mereka mengalami sukacita karena Lazarus telah dibangkitkan. Dan apa yang terjadi dengan kita ketika kita mengalami kesedihan seperti yang dialami oleh Maria dan Marta? Bagaimana jika di antara saudara kita ada yang meninggal mendahului kita? Tentu kita mengalami kesedihan yang mendalam, kesedihan yang tidak terhenti. Namun karena Tuhan telah membangkitkan Lazarus, maka mereka mengalami sukacita. Nah, begitu juga selain keluarga Maria dan Marta, ada juga keluarga yang lain, yaitu ada juga keluarga Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini memiliki ibu yang bernama Elizabeth dan ayahnya bernama Zakaria. Nah, di sana mereka tinggal hidup rukun, satu sama lain saling mengasihi. Dan ada juga keluarga yang lain, yaitu keluarga Timotius. Timotius ini memiliki ibu yang bernama Eunike dan nenek yang bernama Louis. Nah, inilah keluarga yang setia kepada Tuhan dan keluarga yang taat kepada Tuhan. Mereka saling melindungi, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, saling menyayangi dan menghargai. Nah, karena apa? Tuhan telah mengaruniakan kita dengan keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah keluarga. Saling melayani, saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah belajar tentang keluarga, di mana Tuhan mengajarkan banyak contoh-contoh keluarga di dalam Alkitab, yang mereka saling melayani satu dengan yang lainnya, saling melengkapi kekurangan-kekurangannya, saling menolong, saling melayani, saling menyayangi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh hidup rukun di dalam keluarga kami, dengan kakak-kakak kami, dengan adik kami. Kami menghormati orang tua kami, ayah ibu kami. Juga mungkin ada nenek yang tinggal bersama kami, mungkin ada kakek yang tinggal bersama kami, tante, paman. Biarlah kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan. Keluarga kami diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah belajar, dan Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami. Amin. Thanks for watching.